Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, pada kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Tepatnya ada pada halaman 16. Anak-anak, jangan lupa buka bukunya di rumah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, baik. Di sini ada gambar sebuah rumah. Ya. Rumahmu, surgamu. Bahasa Arabnya baiti jannati, rumahmu surgamu. Jadi apa maksud dari kata tersebut? Nah, jadi anak-anak, rumah itu adalah tempat kita bernaung, kemudian untuk tempat kita beribadat, untuk tempat kita berkumpul bersama keluarga. Jadi rumah harus menjadi tempat senyaman mungkin bagi kita ya. Jangan sampai ketika kita berada di rumah kita tidak betah, malah kita pengennya keluar atau main di luar rumah atau gimana gitu ya. Lebih suka di luar daripada di rumah. Jadi harus kita gunakan rumah untuk baca Quran atau segala aktivitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah kita menjadi rumah yang disebut baiti jannati, rumahmu surgamu. Jadi ada kenyamanan, ketenangan di dalam rumah kita tersendiri. Nah, lihatlah rumah Atar. Rumah Atar terlihat sederhana, rumahnya tampak bersih dan rapi. Rumah adalah tempat beristirahat. Di sana kita bisa berkumpul dengan keluarga. Kita berbagi kebahagiaan bersama. Nah, rumahmu adalah surgamu. Bagaimana dengan anak-anak di rumah? Apakah anak-anak banyak menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah? Atau bahkan sebaliknya? Nah, jadi anak-anak gunakan segala kegiatan kita di rumah ya untuk berkumpul atau untuk ngaji, sholat, untuk belajar. Nah, agar rumahmu, surgamu ini tepat bagi kita. Kata-kata rumahmu, surgamu ini. Nah, baik anak-anak. Selanjutnya, mengenal bangun datar. Nah, jadi pada halaman 18, amatilah gambar di bawah ini. Ya. Jadi, tariklah garis penghubung antara gambar benda dan bangun datar yang sesuai. Nah, di sini ada jam. Ya, sama dengan ini ya. Ini adalah lingkaran. Ya, anak-anak. Jadi lingkaran ini sama dengan jam. Benda konkretnya atau benda nyatanya bisa kita lihat pada gambar jam dinding tersebut. Kemudian ada persegi panjang. Ya. Kemudian ada segitiga. Nah, yang sama dengan segitiga penggaris. Kemudian yang persegi ada pintu. Nah, di sini juga sama, jendela juga berbentuk persegi. Kemudian segitiga juga berbentuk dengan benda konkretnya atau benda nyatanya adalah penggaris. Kemudian lingkaran juga sama dengan perahu di sini ya. Perahu di sini bentuknya lingkaran. Nah, ada 3 yang kita pelajari. Yang pertama lingkaran, yang kedua persegi, yang ketiga segitiga. Oke. Selanjutnya tebak-tebakan. Nah, anak-anak bisa buka bukunya di halaman 19. Yang pertama, aku berbentuk segi 4. Aku berisi tulisan dan gambar. Kamu akan pintar jika membacaku. Apakah aku? Buku. Kemudian yang kedua, aku berbentuk lingkaran. Aku bisa menggelinding. Aku digunakan sebagai alat pembayaran. Apakah aku? Ayo anak-anak di rumah bisa tebak apa benda tersebut.
uang koin. Kemudian yang ketiga, aku berbentuk segitiga. Aku digunakan untuk membuat garis. Aku digunakan untuk membuat garis. Aku digunakan untuk mengukur. Apakah aku? Penggaris. Ya, penggarisnya berbentuk segitiga. Sudah ya? Sudah jelas ya tebak-tebakan di sini. Yang pertama jawabannya adalah buku, yang kedua adalah uang koin, yang ketiga adalah penggaris. Baik anak-anak, selanjutnya kita melengkapi kata. Anak-anak bisa buka bukunya di halaman 22. Sini ada lemari, lemari, lemari. Kemudian pada gambar selanjutnya ada jendela, jendela, jendela. Kemudian pada gambar 3 ada bingkai, bingkai, bingkai. Kemudian yang keempat ada gambar semangka, semangka, semangka. Kemudian yang kelima ada gambar televisi, televisi, televisi. Jadi anak-anak bisa ulangi kembali di rumah kata-kata tersebut. Ada lemari, jendela, bingkai, semangka, dan televisi. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuki pembelajaran 4. Anak-anak bisa buka bukunya di halaman 24. Amatilah gambar berikut. Ayah sedang membaca di ruang kerja. Banyak benda terdapat di ruang kerja ayah. Ada foto presiden dan wakil presiden. Ada juga lambang negara kita, Garuda Pancasila. Bingkai foto dan lambang Pancasila memiliki bentuk bangun datar. Nah, simbol apa saja yang terdapat pada Garuda Pancasila? Berbentuk apakah bingkai foto dan lambang Pancasila? Nah, di sini bingkai foto itu berbentuk persegi ya. Sama dengan buku yang ayah baca ya, berbentuk persegi. Oke, baik selanjutnya. Amatilah silsilah keluarga Attar berikut. Ayah bernama Irfan. Ayah bernama Irfan, ibu bernama Mutia, aku Attar, adik Mafaza. Ya, ini adalah silsilah keluarga Attar. Kalian bisa juga bertanya kepada ayah bunda di rumah silsilah keluarga. Misalnya silsilah keluarga Vino atau silsilah keluarga Nafisa. Jadi ada berapa saudara? Ya, ada berapa kakaknya, ada berapa abangnya. Gitu. Baik. Selanjutnya kita akan mendengar kisah orang yang sangat terpuji yang ada di muka bumi yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni kekasih Allah. Nah, anak-anak, Ustazah akan menceritakan kepada kalian secara singkat kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak dengarkan baik-baik di rumah ya. Oke. Kisah Nabi Muhammad. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah. Ayah Nabi meninggal ketika Nabi masih dalam kandungan ibunya, Aminah. Nabi Muhammad tidak kenal wajah dan suara ayahnya. Namun doa dan cintanya untuk sang ayah selalu berlimpah. Sang ibu tercinta meninggal dunia saat Nabi berusia 6 tahun.
Sang ibu meninggal di daerah Abewa setelah pulang dari berzairah ke makam suami tercinta. Sang nabi sudah tidak berayah dan beribu saat usia masih kecil. Beruntung nabi mempunyai kakek, paman, dan bibi yang sangat menyayanginya. Nabi pun tumbuh menjadi anak yang mandiri bersama pamannya, Abu Tholib. Beliau tumbuh cemerlang bagai mentari di pagi hari. Beliau menjadi anak yang tahu balas budi. Beliau sangat menyayangi kakek, paman, dan bibinya. Beliau berbakti kepada mereka hingga menjadi anak yang soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kisah singkat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau terlahir sebagai seorang yatim ya, anak-anak ya. Yatimnya ini tidak memiliki ayah. Jadi kemudian pada saat umur 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunya, yakni Siti Aminah. Jadi beliau menjadi seorang yatim piatu. Akan tetapi beliau tetap dikelilingi oleh orang-orang yang sangat menyayanginya, yakni kakeknya, kemudian pamannya dan bibinya. Jadi beliau tinggal bersama keluarganya. Nah, beliau ini dari kecil hingga dewasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai beliau diangkat menjadi Rasul atau kekasihnya Allah. Nah, baik anak-anak, dari kisah ini kita harus belajar bagaimana kita menyayangi anak yatim piatu ya, karena Rasulullah itu anak yatim piatu dengan Rasulullah itu bagaikan dua jari yang tidak terpisahkan, jari tengah dan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi mengapa kita dianjurkan untuk menyayangi anak yatim piatu? Karena dulu di zaman Rasulullah juga menjadi seorang yatim piatu. Jadi Rasulullah itu tahu bagaimana rasanya menjadi seorang yatim yang tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Nah, itu saja kisah singkat dari Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Nanti lain waktu Ustazah akan menceritakan lebih detail, insya Allah ya. Baik, selanjutnya menunjukkan sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi sebelumnya kita sudah belajar Pancasila ya anak-anak. Bagaimana anak-anak di rumah sudah hafal 1-5 beserta simbolnya. Jadi Ustazah ingatkan lagi, Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya adalah bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. 3. Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Kita cek. Ini adalah pengamalan sila pertama Pancasila. Pengamalan itu apa yang harus dilakukan pada Pancasila yang 1. Jadi Pancasila yang 1 bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bentuk pengamalan dari sila ke-1 ini apa? Seperti itu ya. Jadi bentuk pengamalannya sila yang pertama adalah ibadah ya. Jadi ibadah kepada Allah itu adalah bentuk pengamalan sila yang pertama dalam Pancasila. Kemudian yang kedua, sholat ya, ibadah sholat sama. Kemudian yang ketiga, mengaji. Nah, jadi bentuk pengamalan sila Pancasila yang pertama itu adalah beribadah kepada Allah ya. Nah, jadi berbeda dengan bentuk pengamalan sila yang kedua. Nah, nanti Ustazah jelaskan lagi. Untuk yang pertama itu adalah seperti kita ibadah, sholat, ngaji,
puasa. Nah, itu adalah bentuk pengamalan sila yang pertama. Karena bunyinya yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita mengagungkan Tuhan kita, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja dari Ustazah. Kita masuk pada pelajaran duniawi dan ukhrawinya. Nah, untuk pelajaran duniawinya adalah rumah tempat kita berlindung dari hujan dan panas. Rumah tempat kita menghabiskan waktu bersama keluarga. Banyak benda yang terdapat di rumah, benda yang memberikan manfaat kepada kita. Kita harus menjaga sebaik-baiknya. Caranya dengan dibersihkan dan dirapikan. Nah, untuk ukhrawinya, rumah merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mensyukurinya dengan cara menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Membersihkan dan merapikan rumah merupakan sebagian dari iman. Innallaha ta'ala tayyibun yuhibbut tayyiba, nadhifun yuhibbun nadhafata, karimun yuhibbul karama, jawadun yuhibbul juda, fanadhifu afniyatakum. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan, Dia menyukai kedermawanan. Bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. Jadi dianjurkan kita untuk menjaga kebersihan dan kerapian diri kita ya. Jadi baik di rumah maupun dimanapun anak-anak berada, jangan lupa menjaga kebersihan dan kerapian. Nah, Allah Subhanahu wa taala selalu baik kepada kita. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan mengucapkan alhamdulillah dan tidak mengeluh atas apa yang Allah berikan. Nah, Allah sudah memberikan keluarga yang sayang kepada kita. Jadi anak-anak jangan lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua. Jadi doanya adalah Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ustazah yakin anak-anak sudah pasti hafal doa untuk kedua orang tua tersebut. Kalau belum, jangan lupa dihafalkan. Jadi nanti anak-anak baca terus-menerus selesai sholat, ya. Yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Anak-anak jangan lupa belajar di rumah, ya. Tetap semangat. Kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini segera berakhir. Jangan lupa jaga kesehatan. Tetap menggunakan masker ya. Walaupun kalian pergi cuma dekat rumah atau nggak jauh seperti itu. Jadi jangan lupa tetap jaga kesehatan, gunakan masker dan tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, itu saja dari Ustazah. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.